Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan, dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM. Dicabutnya PPKM oleh Presiden Jokowi ternyata membuat banyak pekerja mulai merasa resah. Kenapa? Karena kemacetan, penurunan produktivitas, sampai polusi udara menjadi hantu yang mengerikan yang ada di dalam benak kepala para pekerja. Sehingga memunculkan petisi untuk mengembalikan WFH. Petisi yang diposting Riwati Sidabutar pada website Change.org menjadi viral karena mewakili isi hati pekerja yang tidak berani mengungkapkan langsung kepada perusahaan. Terbukti sampai 4 Januari 2023, petisi ini sudah ditandatangani lebih dari 15.000 orang yang menginginkan WFH tetap ada di Indonesia. Keresahan hati para pekerja ini didukung survei yang dilakukan RSM Global pada September 2022. Pada responden yang berjumlah lebih dari 190 pekerja dengan 92% berlokasi di daerah Jabodetabek. Dan lebih dari 45 responden pemberi kerja dengan 90% berlokasi di Jabodetabek. Survei ini dilakukan pada responden dengan rentang usia 25 sampai 48 tahun serta dilakukan pada 23 sektor industri. Dari hasil survei tersebut memperlihatkan 45% pekerja percaya WFH dan hybrid menjadikan mereka lebih produktif dan hanya 15% pekerja merasa kurang produktif selama WFH diberlakukan. Selain itu, 54% pekerja merasa kebijakan bekerja secara fleksibel merupakan kebijakan yang sangat tepat diambil oleh perusahaan. Tak hanya itu, sekarang kita bandingkan dengan tingkat kemacetan di DKI Jakarta. Hasilnya terjadi penurunan yang signifikan soal waktu tambahan yang dibutuhkan untuk setiap 30 menit perjalanan pada 2 tahun awal pandemi. Sebagai informasi, kondisi pada 2020 dan 2021 merupakan kondisi ketika banyak perusahaan di Indonesia mulai melakukan sistem hybrid. Bahkan, setelah berhasil dipangkas waktunya pada tahun 2021, masyarakat di Indonesia masih menghabiskan sekitar 123 jam atau setara dengan 5 hari 3 jam untuk bermacet-macetan di jalan raya. Sebegitu mengerikannya kemacetan yang ada, pantas saja banyak pekerja yang tidak setuju untuk WFO lagi. Sebenarnya, banyak loh keunggulan apabila pekerja diizinkan untuk WFH. Apa saja? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, pekerja WFH tidak perlu melakukan perjalanan menuju tempat kerja. Bahkan berdasarkan penelitian Airstacker, rata-rata seorang pekerja menghemat waktu sampai 8,5 jam dalam seminggu. Yang kedua, WFH juga membuat pekerja lebih sedikit berbincang dengan rekan kerja. Hal itu juga sejalan dengan survei yang sama, yaitu 70% orang menilai hubungan sosial saat kerjasama dan pentingnya dengan menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, terjadi juga peningkatan produktivitas kepada pekerja WFH. Seperti laporan dari sebuah studi yang dilakukan Ax.com, yaitu 86% karyawan lebih suka bekerja secara mandiri. Para pekerja WFH juga lebih banyak mengisi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, seperti berolahraga. Bahkan banyak dari pekerja melakukan olahraga dalam 30 menit lebih banyak dalam 1 minggu kerja. Nah, melihat banyaknya manfaat dari WFH, mungkin sudah waktunya bagi perusahaan mempertimbangkan untuk mengubah model kerja yang sebelumnya dilakukan. Apalagi pandemi telah berhasil membuktikan bahwa pekerja juga tetap menjalankan tanggung jawab walaupun bekerja dari rumah.